Kalau ada orang mengaku-ngaku keturunan Nabi atau cucunya Nabi, silahkan saja, nggak apa-apa. Atau mengaku keturunan Mina Jinggo juga boleh, mengaku keturunan Ken Arok juga silahkan. Tetapi kalau sudah mengaku-ngaku, mengklaim Indonesia milik Tarim, seperti apa yang dilakukan Pak Alawi itu, tidak bisa kita biarkan. Menurut saya ini sudah tindakan kriminal. Seharusnya negara jangan cuma diam. Maka dari itu, di sini saya mengajak kepada segenap warga bangsa, orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Mari kita bersatu, kita lawan Pak Alawi, kita hancurkan Pak Alawi. Saya mendengar kabar Kiai Imaduddin diundang oleh Robito Alawiyah untuk diajak berdiskusi di kantor RA atau Robito Alawiyah di Jakarta. Saya hakul yakin ini pasti jebakan dari Pak Alawi kepada Kiai Imad CS. Sebab tidak dipungkiri Pak Alawi sudah mulai rungkat. Masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa nasabnya itu palsu. Bukan orang NU saja yang berkomentar, ada tokoh dari Muhammadiyah juga ikut berkomentar dan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa Pak Alawi itu nasabnya palsu. Tokoh Muhammadiyah tersebut yaitu Gus Ud dari Pasuruan. Nah, mungkin saja karena sudah terdesak, maka ingin membuat framing, ingin berkelit, entah apa jebakan yang akan dilakukan kepada kelompok Kiai Imad untuk membela diri, mungkin begitu maksudnya. Kalau bagi saya, siapapun yang mengatakan sebagai keturunan Nabi, silahkan saja, nggak masalah. Mau mengatakan keturunan Ken Arok juga boleh, keturunan Mina Jinggo juga nggak apa-apa. Tetapi kalau orang mengaku-ngaku mengklaim Indonesia milik Tarim, pahlawan-pahlawan Republik Indonesia diaku kelompoknya, ya saya tidak bisa terima. Nah, Pak Alawi telah melakukan itu. Makanya di sini saya mengajak kepada warga bangsa, orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, dan lain-lain untuk bersatu, kita lawan mereka. Karena memang Pak Alawi bukan sekedar masalah nasabnya yang ribut saat ini, tetapi memang ada indikasi untuk merebut negeri kita tercinta ini. Maka kita sebagai warga bangsa jangan diam saja. Sekarang saat ini Pak Alawi itu harus menjadi musuh kita semua. Kenapa? Ya karena ingin menjajah kita. Mereka melakukan sudah dengan cara sistematis dan masif gitu ya. Di mana-mana sudah ada Habib, tiap kota ada. Dan selama ini mereka terang-terangan mengklaim ini itu, mendoktrin dengan cara menggunakan politisasi agama. Indikasi-indikasi ke arah sana itu sudah ada. Makanya banyak tokoh-tokoh juga yang sudah ikut berkomentar dan menjelaskan etika dari Pak Alawi ini. Kita semuanya sebagai warga bangsa yang cinta kepada NKRI, Pak Alawi ini harus kita lawan. Tidak bisa kita biarkan, harus kita hancurkan. Siapapun juga kalau memang mau merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, ya harus kita hancurkan. Jadi semata-mata Pak Alawi ini bukan karena nasabnya saja yang palsu, tetapi lebih dari itu. Dia ingin melakukan
merebut negara kesatuan Republik Indonesia, bisa saja menginginkan negara kita ini yang berdasarkan Pancasila mau dirubah, kemungkinan bisa menjadi khilafah dan lain sebagainya. Yang pasti indikasi ke arah sana, para pahlawi itu ingin merebut negara kita itu sudah ada. Ya contohnya membelokkan sejarah bangsa, mengaku-ngaku Indonesia milik Tarim, ini udah jelas. Dan saya mohon juga kepada aparat pemerintah, hal ini jangan didiamkan. Ini menurut saya sudah termasuk tindakan kriminal. Pemerintah jangan cuma diam saja, perlu diproses ini. Bila perlu, seperti apa kata Gus Ud Pasuruan, dengan tegas mengatakan Gus Ud, deportasi saja, usir saja. Gus Ud mengatakan orang seperti ini akan saya usir. Nah, pemerintah yang berkompeten setidaknya harus memproses para pahlawi itu, karena indikasinya bukan cuma permasalahan tentang nasab, bukan cuma karena mengaku cucu Nabi, tapi ada indikasi ingin menguasai negeri ini. Dan saya kemarin sudah mendengar dari Ibu Irma Suryani dari Nasdem itu ingin dan akan membicarakan di DPR nanti. Saya sangat mendukung dan semoga saja anggota dewan yang lain juga mendukung, karena masalah ini bukan masalah yang sepele, tapi ini masalah kelangsungan bangsa, kelangsungan negara kita. Leluhur kita sudah dengan susah payah berjuang mengorbankan segala benda, harta, bahkan nyawa. Kalau ada yang ingin merebut negara kita lagi, kalau penjangan cuma diam saja, apakah penjangan semua rela? Maka seperti tindakan Ibu Irma Suryani yang akan membawanya tentang hal ini, Pak Alawi akan dibicarakan di DPR, saya sangat mendukung. Dan saudara-saudara semuanya, para warga bangsa harus didukung Ibu Irma ini. Kita harus membuat masukan-masukan yang intinya pemerintah jangan tinggal diam, pemerintah harus concern memproses tindakan-tindakan pahlawi yang sudah termasuk kriminal. Karena apa? Karena membelokkan sejarah bangsa, mengklaim Indonesia milik mereka, ini kan kriminal, masa didiamkan saja. Jadi masalah manuver pahlawi yang saat sekarang ini sudah terpojok, ingin mempertahankan nasabnya, itu mungkin di luar konteks, biarin aja. Memang mereka itu kan licik, berusaha ngeles ya, memutarbalikkan fakta. Tetapi dengan tindakan membelokkan sejarah bangsa, mengklaim Indonesia milik Tarim dan lain-lain, ini tidak bisa dibiarkan. Makanya bagi saya, siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi boleh saja, silahkan. Mengaku keturunan Minang Jinggo juga boleh, mengaku keturunan Kenaros juga nggak apa-apa. Tetapi kalau mengaku-ngaku Indonesia milik Tarim, mereka harus kita lawan. Untuk itu sekali lagi saya mengajak segenap warga bangsa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak dan lain-lain, mereka para pahlawi harus kita lawan. Karena berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini atas partisipasi segenap warga bangsa, bukan cuma Jawa, Sunda dan sebagainya. Seluruh suku yang ada di negeri ini ikut berjuang dari segala lintas suku dan agama, bukan orang Islam saja, Hindu, Kristen, Katolik dan lain juga ikut berjuang mendirikan negara kita ini. Jadi saat sekarang ini negara kita dirongrong, direbut, mari kita bersatu, kita lawan pahlawi, kita hancurkan pahlawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.